Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa annahu huwa adhaka wa abaka. Dan bahwasanya Allah yang membuat orang tertawa dan membuat orang menangis. Ini adalah surat An-Najm ayat 43. Kalau awak beranak ketek, anak ketek menangis itu biasa. Bagi kecek-kecek orang tua, kalau anak ketek menangis itu bisa melapangkan dado. Tapi ada waktu di mana anak kita yang masih bayi itu menangis di waktu yang seharusnya beristirahat. Contoh, kalaulah jam 2 balik lewat, itulah mulai itu. Ya, maranyang, menangis, bahkan nyontan sampai menjelang subuh, baru anak itu kemudian takalok. Sehingga akhirnya ada kemudian yang berkata, kalau umpamanya ada anak baru lahir kemudian dibawa pergi merantau. Kecek orang-orang tua, bawa jualah tanah agak sakit. Tanah tampaknya dilayan. Bawa jualah air, agak sabutu aku akete. Tampaknya dilayan. Jadi kalau nyo merantau, kemudian nyo menangis, itu menunjukkan inyo taraga. Katampe di mainyo lain. Jadi kalau tanah dibawa, air dibawa, maka anak tadi akan tenang. Tapi ini tidak bisa diamalkan. Karena kita bisa masuk ke dalam perbuatan syirik kalau seandainya meyakini itu. Ya. Ada juga kemudian ketika anak ketek ko menangis, ya, malam menangis. Ya, dia senandungkan kalimat-kalimat ilahiyah. Lagu Asmaul Husna. Mulailah badendang kayak itu kan. Ya Allah, ya Rahman. Tenang anak tadi. Ya kan? Tenang dia. Ya, kalau yang didendangkan Asmaul Husna anak menjadi tenang kan tidak ada masalah. Karena yang kita senandungkan itu adalah Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang indah. Tenang anak tadi. Ada juga kemudian yang memasang same. Ada juga bawang putih. Keceknya pausi jin. Ya. Kalau bawang putih ngusir jin, wah itu keyakinan yang salah. Harusnya kalau ingin mengusir jin, karena setiap anak yang lahir itu kan didampingi oleh jin. Korin. Tentu kita membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak kemudian menggunakan bawang putih. Tapi mungkin ada ilmiahnya. Boleh jadi bawang putih, ya, ketika kemudian disematkan di bayi tersebut, maka ada aroma bawang putih yang kemudian tercium oleh bayi tadi dan memperlancar peredaran darah bayi tersebut. Sehingga akhirnya bayi itu pun bisa tidur dengan nyenyak. Ya, jadi tidak kemudian dipahami bahwa bawang putih ini mengusir jin, karena jin ini mengganggu. Sehingga anak itu menangis di malam hari. Ada juga kemudian ketika anak tersebut menangis malam hari. Ya, ada yang bilang mungkin badannya itu tidak lama. Ya kan? Mungkin kok takili, ya, tajatuh, tatakan dan lain sebagainya. Maka kemudian dibawalah anak ketek ko pai baurui, ya, diurui anak tadi gitu ya. Nah setelah diurut, berarti mungkin boleh jadi kan ada darah-darah yang tidak lancar. Setelah diurut, lancarlah peredaran darah tersebut, sehingga akhirnya anak tadi tidak lagi menangis. Jadi ini yang perlu dipahami. Wa annahu huwa adhaka wa abaka, bahwasanya Allah yang membuat seseorang itu tertawa dan Allah yang membuat seseorang itu menangis. Jadi kalau seandainya
kita memiliki anak yang kecil ya, bayi, kemudian menangis, kita pahami yang membuat menangis, yang membuat tertawa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan kepada Allah. Kita melakukan hal-hal yang tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyimpang ketika menghadapi anak kecil atau anak ketek, bayi awak yang acok menangis tengah malam. Nah, mudah-mudahan ya apa yang kita alami dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada bayi tersebut sehingga tidak lagi menangis di malam hari yang bisa mengganggu kita dan orang lain beristirahat, termasuk bayi itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.